Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Kali ini ada motor Vario. Motor ini kerusakannya ada di bagian double starter yang tidak connect atau dinamo itu nggak muter. Coba kita pencet. Oke, di sini hanya bunyi suara bendik starter ya, cetek-cetek. Karena untuk motor Vario ini sendiri ini masih pakai dinamo. Nanti kita cek di bagian dinamonya, dan juga nanti kita cek di bagian bendik starternya. Nanti kita gecretkan. Kalau misalkan dinamonya muter, berarti pokok permasalahan ada di bagian bendik starter yang lemah. Tapi kalau bendik starternya kita gecretkan, dinamonya nggak muter, berarti dinamonya yang bermasalah. Atau mungkin nanti kita cek di bagian aki. Dan di sini karena motor ini sendiri di bagian engkolnya atau kickstarternya ini nggak pulang ya guys ya. Nah, nggak balik atau nggak pulang atau seret atau macet, nanti kita coba bongkar dan kita bersihkan di bagian area CVT-nya. Cek bro. Oke guys, sebelum kalian mengecek di bagian sini, yang perlu kalian ketahui adalah kalian harus mengecek di bagian switch remnya dulu ya, switch rem depan ataupun switch rem yang belakang. Yang ini switch rem depan, coba kita cek switch rem depan. Oke, bekerja. Oke, kita cek switch rem yang belakang. Nah, switch rem yang belakang nggak nyala, berarti switch kaki ini bermasalah. Nanti kita coba bongkar dan kita ganti. Oke guys, kita cek di bagian ini ya. Untuk arus-arusnya dulu kita copot untuk switch starternya, terus kita cek di bagian soket atas sebelah kiri. Ini biasanya nyala ketika kontak di on ya, berarti ini sebagai positifnya. Terus lanjut di bagian ini. Nah, kalau ini bernilai negatif, ini akan bekerja ketika nanti switch rem kita tekan, terus tombol kita pencet, baru akan bekerja dan akan terkoneksi di sini yang positif sama yang negatif. Ketika positif sama negatif ini mereka saling bertemu arusnya, maka secara otomatis yang sebelah sini bawah ya, sebelah sini bawah ini langsung dari aki nyala terus walaupun di off atau di on kontaknya. Jika yang pin 2 atas ini terkoneksi, maka yang bawah sini akan terkoneksi juga ya, dan menyebabkan dinamo starter itu nyala. Karena ini bernilai positif, yang ini bernilai positif, yang akan menghubungkan kabelnya ke bagian positif dari dinamo si motor ini sendiri. Nah, selanjutnya kita cek di bagian dinamonya ya guys ya. Untuk kondisi dinamo seperti ini. Untuk di bagian berasnya ini kayaknya sudah pernah diganti yang baru, tapi berhubung untuk baut yang satu ini macet, yang atas atau yang baut negatif ini disolder guys ya, disolder, dan yang ini pun juga disolder yang positif. Karena baut ini tidak bisa dilepas, jadi ada cara lain, disolder atau enggak diikat pakai serabut sepul ya. Ya, tapi kalau bisa sih ya soldernya itu kenceng, kalau nggak kenceng nanti lemah kayak gitu. Terus di bagian ini, di bagian dinamo di sini terlihat kotor, nanti kita bersihkan pakai amplas, nanti kita bersihkan juga, kita cuci juga kayak gitu. Kalau bisa dilepas sih ini ganti yang baru biar arus listriknya itu bisa kuat ya.
kurang lebih seperti. Oke guys, untuk dinamonya sudah saya bersihkan ya, sudah saya pasang. Terus ini switch starternya juga sudah saya pasang, dan sekarang tinggal waktunya pengecekan double starternya guys. Tuh 23, bismillahirrahmanirrahim ya. Rem oke, lampu nyala oke, radio koneksi sudah bagus, tinggal pencet tombol starter. Woi jreng. Nah, berhubung untuk di bagian switch rem belakang ya, ini enggak nyala tuh, enggak nyala tuh, nih enggak nyala, ini enggak bakalan nyala kalau misalkan dikontak nih, enggak nyala. Kalau yang depan ini pasti nyala. Tek. Oke, nanti switchnya kita ganti, kurang lebih seperti ini dulu. Oke guys, untuk switch remnya ini sudah saya ganti yang baru ya. Nah, di sini ada trouble kecil, dimana untuk tuas remnya ini di bagian penekannya ya, itu tidak bisa menekan switch rem dengan penuh, yang menyebabkan ketika holder ini kita lepaskan, si bagian switch rem atau putih-putih ini tidak terdorong ke dalam secara sempurna, yang mengakibatkan arusnya itu bakalan menyambung dan lampu rem bakalan nyala terus sehingga akinya tekor. Nah, karena di sini fungsi dari switch rem itu kinerjanya ketika si putih-putih ini terdorong keluar, itu arus bakalan nyambung. Ketika si putih-putih ini masuk ke dalam, itu arus listriknya justru malah off atau tidak tersambung. Nah, ketika si holder ini di bagian dalamnya sudah mulai lower ya, nah terkadang si tuas remnya ini itu tidak bisa menekan putih-putih switch rem ini secara sempurna, dan terkadang walaupun tuas rem ini sudah kita lepaskan kayak gini, terkadang di sininya masih ada celah yang menyebabkan si putih-putih switch rem ini tidak bisa masuk ke dalam secara sempurna, dan sehingga arus listrik pun masih menyambung, lampu rem bakalan nyala, aki akan tekor kayak gitu. Untuk yang terakhirnya kita cek ya, kita pakai rem yang kiri ya, saya tekan pakai kaki, kita pencet tombol starternya, wah nyala. Sekarang pakai rem yang sebelah kanan, kita tekan tuas remnya, kita nyalakan tombolnya. Oke guys, untuk video selanjutnya masih di Amar 12 channel bengkel motor. Kelanjutan dari video vario yang tadi, di sini ada engkol atau kickstarter yang macet guys. Nah, kita kickstarter ke bawah kayak gini. Nah, ini enggak nyala. Beberapa kasus itu ada kerusakan di bagian gigi ya, di bagian gigi di dalamnya sini itu ada yang aus, ada yang slack juga, terkadang hanya sebuah kotor saja. Maka dari itu sebelum kita mengetahui kerusakannya di mana, lebih baik kita bongkar dulu. Oke, dan sebelumnya kalian copot semua baut yang menempel ya. Terus di sini ada baut 8 guys, kita coba lepas dulu. Nah, kalau sudah lepas, tinggal kalian lepas ini. Nah, di sini itu terkadang kering, di sini kering. Dan untuk kasus yang paling berat itu terkadang di bagian gigi sininya itu terkadang ada yang slack ya, tapi biasanya sih banyak kasus paling di sini itu kering ya. Tinggal kalian kasih oli, terus kalian tinggal di ongkek biar di sini itu licin kayak gitu guys. Ya kurang lebih kayak gini lah.
ini kasusnya karena di sininya itu kering ya, tinggal dikasih oli, jangan terlalu banyak biar nanti nggak menyebar ke mana-mana. Ini apa, kickstarternya sudah jadi. Dan karena di sini ada kasus lain lagi, di sini ada seal kruk as yang bocor guys. Nih di sininya itu pada basah semua. Ini seal kruk as yang besar, berarti yang gede ya. Nanti kita ganti yang baru. Terus juga nanti kalian tak kasih cara piye carane melepas seal kruk as yang berada di dalam situ guys ya, kurang lebih seperti itu. Oke bro, kita nah untuk melepas si seal kruk as ini yang harus kalian siapkan adalah baucun. Ini panjang sekitar 2 cm dan ada paku baja yang sudah saya bikin runcing. Terus di sini ada tang ya, ada tang untuk melepas penguncinya. Dulu di sini ada penguncinya. Kita lepas. Kalau sudah, kita bikin lubang untuk sealnya di sini ya, di sini ya. Nah tepat di sini nih, iya di sini. Kita lubangi dulu. Nah kayak gini. Kalau sudah berlubang, kita kasih cun ya, kita kasih cun, kita putar terus sampai benar-benar si seal kruk as ini keluar dengan sendirinya. Kalian perhatikan. Nah kayak gini guys. Oke. Dan kalau sudah, tinggal kalian tarik kayak gini. Nah ini terlepas dengan sendirinya teman-teman ya, karena pada dasarnya si cun ini bakalan menekan ke rantai keteng yang menyebabkan si seal kruk as ini keluar dengan sendirinya. Daripada kalian congkel-congkel di bagian sini, nanti bakalan kena luka. Dan pastinya walaupun nanti kalian ganti seal yang baru, itu bakalan tetap berembes atau bocor lagi. Cara amannya kurang lebih seperti ini guys. Tinggal kalian beli yang baru, kalian pasang lagi ke dalam ya kan, rakit kembali, oke deh. Oke guys, kurang lebih seperti ini dulu untuk tutorialnya ya. Cara mengetahui double starter yang cetek ya. Jadi untuk kasusnya biasanya itu hampir serupa, tapi untuk kerusakan, letak kerusakannya itu terkadang yang berbeda. Kadang hanya di aki yang lemah, kadang hanya di switch starter yang lemah, terkadang juga harus di dinamo yang brasnya sudah mulai habis atau arangnya. Dan terkadang juga untuk penyakitnya hanya di switch rem kanan ataupun switch rem yang kiri. Kurang lebih seperti ini dulu. Teliti ya sebelum kita mengganti, dan pada akhirnya jangan lupa like, comment, subscribe biar Nyonge dapat semangat lagi buat konten-konten yang selanjutnya.
next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.